Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Puspitasari. Saya bersama dengan rekan saya Nisrina di Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang ventricular septal defect. Ventricular septal defect merupakan salah satu jenis penyakit jantung bawaan yang ditandai oleh adanya defect pada septum ventricle. Etiologi dari VSD yaitu beberapa penelitian menunjukkan terdapat faktor endogen atau genetik yang berperan terhadap terjadinya DSV. Faktor familial dapat disebabkan karena kelainan kromosom atau mutasi gen. Anak yang lahir sebelumnya menderita PJB, ayah ibu menderita PJB, lahir dengan kelainan bawaan yang lain. Sedangkan faktor non-genetik yang berpengaruh terhadap terjadinya DSV adalah penyakit pada ibu, yaitu infeksi, kelainan metabolik, kelainan imunologik, obesitas, penggunaan obat-obatan selama hamil, dan usia pada saat hamil. Etiologi DSV berhubungan dengan faktor genetik, non-genetik, atau interaksi antar faktor genetik dan non-genetik. Tanda dan gejala yaitu murmur, dyspnea, anoreksia, takipnea, ujung-ujung jari hiperemik dan diameter dada bertambah. Kemudian pada anak yang kurus terlihat impuls jantung yang hiperdinamik. Patofisiologi VSD yaitu adanya lubang pada septum interventrikuler memungkinkan terjadinya aliran dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan sehingga aliran darah ke paru bertambah. Kemudian presentasi klinis tergantungnya besarnya aliran pirau melewati lubang VSD serta besarnya tahanan pembuluh darah paru. Bila aliran pirau kecil umumnya tidak menimbulkan keluhan dalam perjalanannya, beberapa tipe VSD dapat menutup spontan. Terjadi hipertensi pulmonal, hipertrofi infundibulum atau prolaps katup aorta yang dapat disertai regurgitasi tipe subarterial dan perimembran. Defek septum ventrikular ditandai dengan adanya hubungan septal yang memungkinkan darah mengalir langsung antar ventrikel, biasanya dari kiri ke kanan. Kemudian diameter defek ini bervariasi 0,5 sampai 3,0 cm. Perubahan fisiologi yang terjadi pada DSV dapat dijelaskan sebagai berikut. Tekanan lebih tinggi pada ventrikel kiri dan meningkatkan aliran darah kaya oksigen melalui defek tersebut ke ventrikel kanan. Kemudian volume darah yang meningkat dipompa ke dalam paru yang akhirnya dipenuhi darah dan dapat menyebabkan naiknya tahanan vaskular pulmoner. Kemudian jika tahanan pulmoner ini besar, tekanan ventrikel kanan meningkat menyebabkan pirau terbalik, mengalirkan darah miskin oksigen dari ventrikel kanan ke kiri dan menyebabkan cyanosis. Penata laksanaan medisnya yaitu pada VSD kecil ditunggu saja, kadang-kadang dapat menutup secara spontan. Diperlukan operasi untuk mencegah endokarditis infektif. Kemudian pada VSD sedang, jika tidak ada gejala-gejala gagal jantung dapat ditunggu sampai umur 4,5 tahun karena kadang-kadang kelainan ini dapat mengecil. Bila terjadi gagal jantung diobati dengan digitalis. Bila pertumbuhan normal, operasi dapat dilakukan pada umur 4 sampai 6 tahun atau sampai berat badannya 12 kg. Kemudian pada VSD besar dengan hipertensi pulmonal yang belum permanen, biasanya pada keadaan menderita gagal jantung sehingga dalam pengobatannya menggunakan digitalis. Bila ada anemia diberi transfus eritrosit terpapar, selanjutnya diteruskan terapi besi. Operasi dapat ditunda sambil menunggu penutupan spontan atau bila ada gangguan dapat dilakukan setelah berumur 6 bulan. Kemudian pada VSD dengan hipertensi pulmonal permanen, operasi paliatif atau operasi total sudah tidak mungkin karena arteri pulmonalis mengalami arteriosklerosis. Bila defek ditutup, ventrikel kanan akan diberi beban yang berat sekali dan akhirnya akan mengalami dekompensasi. Bila defek tidak ditutup, kelebihan tekanan pada ventrikel kanan dapat disalurkan ke ventrikel kiri melalui defek.
Penata laksanaan keperawatannya yaitu yang pertama tirah baring atau posisi setengah duduk, penggunaan oksigen, koreksi gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit, kemudian diet makanan berkalori tinggi, pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap denyut jantung, nafas, nadi, tekanan darah, berat badan, hepar, desakan vena sentralis, kelainan paru, derajat edem, sianosis, kesadaran dan keseimbangan asam basa. Kemudian hilangkan faktor yang memperberat, misalnya demam, anemia, dan infeksi jika ada. Selanjutnya